Sejak beberapa tahun lalu, jauh sebelum ajal menjemput, Dorce Gamalama telah mempersiapkan segala sesuatu tentang kematiannya. Dorce telah menyiapkan kain kafan, kain penutup jenazah dan penutup keranda khusus, hingga telah menyiapkan keranda alias kurung batang tersendiri. Persiapan kematian Dorce Gamalama semasa hidup yang begitu lengkap, tapi di akhir hidupnya, Dorce divonis terpapar COVID-19 dan harus dimakamkan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Lantas, benarkah ada beberapa dari yang telah dipersiapkan Dorce tersebut yang tidak bisa digunakan saat prosesi pemakaman kemarin? Beberapa waktu lalu, artis serba bisa semasa hidupnya ini juga bahkan telah menyiapkan liang lahat khusus di samping masjid miliknya, di mana tempat jasadnya ingin dibaringkan di akhir hidupnya. Benarkah Dorce juga telah menyiapkan ambulans khusus guna mengantar jasadnya ke liang lahat? Lalu, seperti apa pula kehebohan yang pernah diciptakan semasa hidup saat Dorce tiba-tiba ingin menjadi supir Raffi Ahmad? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Takdir akhir hidupnya terpapar COVID-19. Tak pernah disangka Dorce Gamalama yang telah dengan apik menyiapkan kematian saat masih hidup secara lengkap. Ya, sejak beberapa tahun lalu, Dorce mengejutkan masyarakat karena persiapan komplit untuk pemakamannya. Dorce secara gamblang membuat pengakuan bahwa dirinya sudah menyiapkan segala keperluan saat ajalnya tiba, salah satu di antaranya adalah kain kafan. Kain kafan dengan panjang kurang lebih 20 meter itu sudah disiapkan Dorce sesuai keperluan 7-8 lapis. Kain kafannya itu bahkan sudah dicuci menggunakan air zam-zam. Kala itu, Dorce berharap nantinya diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang mengurus jenazahnya. Dan benar saja, setelah Dorce dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, pihak keluarga dan sahabat Dorce langsung menyerahkan kain kafan tersebut ke pihak rumah sakit untuk digunakan. Nah, ini panjangnya kalau nggak salah 20 meter. Ini saya cuci pakai air zam-zam. Nah, udah enak tuh, udah lembut. Jadi ini nggak pakai sabun, tinggal dicelup-celupin aja. Terus yang megang ada kali 10 orang, kan panjang ini dari sini bisa ke sana tuh. Nah ini, iya memang ada sesuatu yang mungkin agak nggak tahu ya, mungkin ada orang bilang nyeleneh atau ada orang bilang mungkin kok belum apa-apa udah disiapin gitu. Memang kita dianjurkan bahwa kita setiap hari harus mengingatkan sesuatu kematian, bahwa kematian itu adalah akan didapati oleh semua orang, yang mulai anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan sekalipun orang yang masih dalam kandungan juga bisa meninggal, ruh yaitu akan kembali kepada Allah. Inilah yang membuat saya sesuatu mengingatkan. Jadi ceritanya gini, waktu saya terakhir umroh itu saya pergi sama teman saya namanya Fatma. Saya lihat orang lagi ngejembreng, saatnya kain panjang amat. Saya bilang, kain apa tuh Fat? Itu kain kafan.
dicuci pakai air zam-zam. Kain kafan pun juga punya mama, tapi itu semua rumah sakit yang melakukan, jadi kita udah terima beres aja. Tak hanya menyiapkan kain kafan, Dorce semasa hidup juga sudah menyiapkan kain penutup jenazah dan penutup keranda sekaligus dengan keranda jenazah. Seperti halnya kain kafan, kain penutup jenazah dibeli Dorce saat berada di Tanah Suci. Kain penutup jenazah dan juga penutup keranda itu dijahit Dorce secara spesial karena menggunakan benang emas dan bermotif kaligrafi. Saat pemakaman Dorce kemarin, kain penutup jenazah dan kain penutup keranda yang sudah disiapkan tersebut bisa digunakan sesuai wasiat Dorce. Selain itu, Dorce jauh-jauh hari juga sudah menyiapkan keranda yang diharapkan bisa digunakan menuju tempat peristirahatan abadinya, dilengkapi dengan roda. Sehingga selain bisa diangkat, keranda tersebut juga bisa didorong. Nah, ini saya kasih kain penutup jenazah pribadi. Jadi saya ini ada dua. Nah, yang ada yang hijau sama yang hitam. Kalau yang hijau itu saya pinjemin untuk umum. Karena ini memang ini yang kelas satunya gitu. Karena ini belum pernah dipakai orang lain, nanti ini boleh dipakai sama orang lain. Tapi yang warnanya hijau itu udah dipakai Tata Dado, udah dipakai berapa teman yang meninggal. Nah ini jadi nanti setelah kain panjang di atasnya ditutupnya pakai ini, terus baru pakai selendang gitu. Itulah yang saya membuat suatu persiapan untuk kelak saya menghadap Allah, ya saya nggak usah repot-repot saudara saya atau teman-teman saya yang ketahuan saya meninggal, ya bahwa saya punya kain kafan. Bukan kain kafan aja, saya juga udah menyiapkan beberapa kain panjang dan juga penutup jasad saya nanti, dan juga bisa dipakai untuk kurung batang. Ngeri ya, tapi saya pikir nggak boleh ngeri. Ini kendaraan kita yang harus kita pakai. Jadi sehebat-hebatnya orang kaya punya BMW, punya Mercy, punya Jaguar dan segala sesuatunya, toh akhirnya mereka juga akan dibawa dengan kurung batang gitu. Memang karena saya juga berpikir kok gue aneh banget gitu. Dan begitu saya tanya sama teman saya, si Irfan juga punya, tapi dia cuma penutup doang. Kalau saya ada kain kafannya, ada kain panjangnya, ada sesuatunya yang untuk kelak mengantar saya ke alam barzah, ke alam kubur. Saya tidak mau ngerepotin orang ya. Misalnya kalau nanti saya nggak ada, orang harus bikin 40 hari, 100 hari. Saya nggak mau orang bersusah payah karena saya. Cukup saya didoain aja. Udah gitu kan saya juga lahan kubur kan juga udah punya sebelah masjid saya. Jadi saya mempersiapkan segala sesuatu itu dengan prepare. Kita nggak tahu mau lusa, mau besok, mau ntar, kita nggak pernah tahu. Untuk kain penutup memang kita bawa dari rumah, kain penutup yang punya mama yang udah disediain. Nah, ini. Silakan mau masuk dulu. Tuh, bagus ya. Ada rodanya. Tinggal dorong. Ini udah ada tamunya 2 nih kalau nggak salah. Oh, udah dipakai nih, Bun? Udah dipakai 2 orang. Saya pilih sendiri. Jadi begitu saya nanti kelak saya pakai, waktu saya hidup, waktu saya mati kan saya nggak ngelihat. Tapi waktu saya hidup saya lihat, oh ini loh, gue siapin sendiri. Ini kebahagiaan dan kebanggaan sendiri untuk aku gitu. Jadi aku kepengen apa ya? Kematian tuh pasti datang, cuman kalau bisa nggak usah ngerepotin orang. Mesti beli tikernya dulu. Aku yang belum ada cuma tiker doang, tapi yang lain udah ada. Kurung batangnya aku juga udah ada. Jenazah alhamdulillah kita pakaikan yang mama punya, seperti kain kafan, penutup keranda, semuanya punya mama. Udah kita bawa ke sini, dan untuk segala macamnya semua disiapkan dari pihak rumah sakit. Karena kan mama positif, jadi kita harus ngikutin aturan-aturan dari rumah sakit.
Heboh, aksi Dorce Gamalama semasa hidup menyiapkan kain kafan, kain penutup jenazah dan penutup keranda hingga kerandanya. Seperti apa pula persiapan liang lahat Dorce? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sempat bikin heboh oleh aksi Dorce Gamalama yang menyiapkan kematiannya sendiri dengan menyiapkan kain kafan, kain penutup jenazah hingga keranda. Tak sampai di situ saja, Dorce semasa hidup juga telah menyiapkan tanah tempat untuk liang lahat alias pusara sebagai rumah terakhirnya di masjid yang terletak di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Liang lahat tersebut terletak di samping masjid. Bahkan, Dorce juga telah menyiapkan tempat mandi jenazah. Akan tetapi, kondisi Dorce yang di akhir hidupnya terpapar COVID-19, sehingga semua prosesi pemularasan jenazah dilakukan di rumah sakit sesuai protokol COVID-19. Jenazah Dorce tidak dimandikan di tempat pemandian jenazah miliknya. Selain itu, wasiat Dorce untuk dimakamkan di samping masjid miliknya pun tak bisa dipenuhi keluarga. Dorce justru dimakamkan di TPU Bantarjati, Setu, Jakarta Timur dengan protokol COVID-19. Namun, wasiat Dorce agar dimakamkan satu liang lahat dengan keponakannya terpenuhi. Ini dalam sini. Oh, dalam kapur. Ini di sini mandi ini nih. Nah, sekarang udah gak kepala pisang pakai ini tuh. Di badan di sini. Kalau kepala pisang kan zaman dulu. Ini kalau dia goyang-goyang sendiri, berarti ada yang minta. Ini goyang, cuci. Nanti, ada yang mau pakai. Saya suka denger itu. Siapa itu gitu. Iya, ada makam saya satu orang. Waktu itu saya minta sedikit, jadi ini masjid saya, sebelah sini tanah saya. Untuk satu orang aja memang saya minta. Dan alhamdulillah juga sekarang Masjid Bunda Dorce sudah diwakafkan kepada masyarakat. Yang menerima wakafnya itu adalah Bapak Haji Kemas Teguh. Disaksikan langsung dari pihak KUA, RT, RW telah diwakafkan ke masyarakat. Rencana dulu di belakang mungkin rencana Allah lain. Dalam keadaan sekarang kan lagi mungkin COVID juga, pandemi juga gitu. Alhamdulillah jadi peninggalan Bunda Dorce, alhamdulillah ada masjid, ada tempat wudhu. Luas halaman ini sekitar masa 300 meter ada ya. Kebun sini, tanaman jeruk, semua tanaman Dorce. Iya, paling dia kalau misalkan ke belakang nongkrong. Kalau sesuai dengan rencana kita, kami pihak keluarga dan diizinkan dari pihak rumah sakit, insya Allah rencananya di TPU Bantarjati di Cipayung, Setu Cipayung. Dan kalau seandainya mama udah nggak ada, pesannya ke keluarga sih ya, pesannya ke keluarga mintanya dimakamkan satu liang bersama keponakannya, almarhum Da Indra. Sebelumnya saya dari keluarga, saya selaku keponakan, kami anak, kakak dan juga sepupu-sepupu mohon maaf kepada teman-teman jika ada kesalahan-kesalahan mama, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semuanya, kepada
teman-temannya Mama, kerabat-kerabatnya Mama yang sudah support Mama, bantu doa, bantu dana, bantu pengobatan, dan udah jenguk Mama semuanya, baik yang bisa ketemu Mama maupun yang nggak bisa ketemu Mama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili Mama. Tak hanya menyiapkan liang lahat, semasa hidup, Dorce juga bahkan berniat menyiapkan ambulans sebagai pengantar jenazahnya ke liang lahat. Ambulans tersebut rencananya bisa digunakan masyarakat di sekitar rumahnya. Boleh, memang saya alhamdulillah kemarin saya udah kekumpul uang dari Ivan Gunawan dan juga dari Saiful Jamil itu sekitar 30 juta untuk beli ambulan. Belum datang, duitnya belum cukup. Masa ambulan 30 juta, ambulan apaan? Belum cukup, karena memang manusia kalau bicara mati sedikit orang yang mau bantu. Tapi kalau udah bicara apa gitu, hura-hura pastilah. Nggak. Untuk konser aja sampai 2 juta, 3 juta itu kecil. Tapi kalau untuk mati itu, makanya saya nggak mau, artinya gini, saya kepengen memberikan sesuatu itu ya untuk mengantarkan orang dengan terakhir itu dengan yaitu tadi cakep. Ini mobil kita yang paling bagus di dunia, dari Ferrari ini yang paling bagus. Nggak ada mobil yang nganterin selain ini subhanallah ini. Terus sekarang saya sedang sedang mencari ini. Jadi kita gaji tiap bulan. Bukan untuk mandiin. Yang perempuan, yang laki-laki gitu. Makanya gini, misalnya Mbak RT sekian nih orangnya susah meninggal. Oh ya, ambil kain kafannya, ambil kapasnya, ambil bunga mawarnya, bawa ini ke sono. Di mana RT berapa? Kenapa kita perlu ambulan? Kan bisa dimasuk mobil nih, kita pinjemin gitu. Jadi kalau daerah-daerah sini kan masih didorong. Tapi kan kalau untuk di daerah mana gitu dia meninggal, kan kita mesti punya ambulan. Oh saya memang orangnya nggak tahu aneh, nggak tahu apa, tapi saya kalau bicara soal kematian tuh nggak aduh jangan dong, nggak gitu. Jadi saya ya kalau memang udah waktunya gitu, aku tuh udah ya, karena aku pikir apapun yang aku kumpulkan di dunia ini tuh cuma sementara. Lengkap menyiapkan kematian semasa hidup termasuk liang lahat, namun berujung tak jadi digunakan. Seperti apa pula kehebohan yang pernah dilakukan Dorce semasa hidup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Geger aksi Dorce Gamalama yang semasa hidupnya telah menyiapkan liang lahat untuk dirinya sendiri, namun gagal digunakan akibat terhalang protokol COVID-19. Sempat heboh pula aksi Dorce ketika ia melamar dirinya untuk menjadi supir pribadi Raffi Ahmad. Raffi yang semula menganggap permintaan Dorce tersebut hanya candaan, tapi ketika diyakinkan Dorce, Raffi pun luluh dan mau disupiri artis serba bisa ini, di mana disambutnya dengan gembira. Saya bukan melamar kerja, ada sesuatu sama dengan itu, dan disitulah saya beranikan diri untuk bukan mengabdikan ya, artinya saya pengen bawa mobil Raffi gitu loh. Saya bukan minta kerja jadi supir, enggak begitu. Happy lo, lihat dong baju gue, aduh lihat dong tas gue. Supir 1 hari setengah, tapi malam ini benar-benar full aku nginep di rumah Raffi. Hari ini kalau saya pernah terima uang dari Raffi di hari ini haram. Dah itu, oke? Ya nggak tahu hari ini, tahu besok nggak tahu deh. Panjang lah ceritanya lah, nggak usah di itu aja. Pokoknya aku suruh datang ke Raffi. Tapi kami tidak berdua, saya sama Gigi juga ada mendengerin, memahami, memaklumi. Aku bilang, Vi, kalau bisa malam ini aku bawa mobil kamu ya, Vi. Akhirnya Raffi juga, ya udah,
nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa. Pokoknya aku udah melaksanakan. Kalian kan punya orang-orang yang suka ngeramal-ngeramal gitu tuh. Tanyain aja, kira-kira saya bohong nggak gitu aja. Kamar keren, kolam berenang, makan sesukanya. Malah makan itu yang masak bos saya, Gigi. Saya dimasakin sama Gigi, harusnya kan masak Gigi masakin saya. Ya, Raffi kan aku pokoknya main bawa mobil aja, nggak mau ikut urusan, nggak ikut urus campur dia, bodo amat. Saya bawa mobil udah, sampai udah. Nggak apa-apa ya, memang betul. Masa selama 50 tahun gue jadi artis nggak punya apa-apa, gembel banget sih. Tapi emang gue harus ngeliatin kan nggak perlu dong, nggak penting. Supir bukan satu pekerjaan yang hina. Dan bukan saya aja menjadi supir, ada supir ojek, supir taksi. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi waktu itu pas bulan puasa tuh Bunda nge-WA aku hari ke-10 atau keberapa gitu. Wah, lu nanya macam-macam. Aku pengen kerja ini. Aku bingung waktu itu kan, maksudnya Bunda kenapa? Akhirnya dia bercanda atau gimana kan. Terus hampir setiap hari komunikasi aku pikir nanya ini beneran atau enggak. Tapi kan aku sungkan, kebetulan juga waktu bulan puasa aku kan kerjanya kan sahur sampai buka tiap hari kan. Bingung juga kan, terus aku diemin aja. Aku bingung si Bunda bercanda atau apa nih. Malam itu langsung nyupir, yang penting uang setia Bunda terrealisasi gitu. Tapi juga bukan kerja ya, Bunda bukan, memang bahasa Bunda aku mau jadi supirnya Raffi, maksudnya karena Bunda aku mau kasih uang, enggak, jadi Bunda nggak perlu uang sama sekali. Bunda hanya di mimpinya itu wangsit, nyetirin mobil aku ke rumah aku, di mimpinya tuh kasih kiswah, udah sih seperti itu. Jadi ini mengikuti wangsitnya Bunda aja, jadi aku juga suruh panggil Bapak gitu. Enggak, kan di mimpi aku harus panggil gitu katanya. Ya nggak usah juga Bunda. Ini mana kaca keluar? Lupa. Gimana nih? Ini nih, ini ya. Udah. Mana? Ya udah, boleh. Nah, ya, oke. Bun, agak kagok ya Bun ya. bukan kagok, mau orang kaya. Oke, assalamualaikum ya. Makasih ya kalian. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.